tempatnya apa? Ini Herbal House Bandung. Herbal House. Herbal House. Iya. Awal mungkin saya perkenalkan dulu Pak, ini galerinya Pak Deden Siswanto. Juga ada event Dago Baheula Pak namanya. Oke, event Dago Baheula. Oke, jadi ini foundernya, pemiliknya Ibu Heni Smith. Joker, seneng banget hari ini Jo lagi jalan-jalan keliling kota Bandung. Tadi dari seputaran Dago dan sekarang perut Jo-nya sudah nagih. Dan Jo dapat rekomendasi dari temen bahwa ada satu tempat di mana bisa nikmatin sajian makanan dengan suasana atau atmosfernya yang berbeda. Seperti apakah dan tempatnya namanya apa? Kita ikutin terus masih di cerita Denny Jo. Come on. Nah Joker, karena memang sekarang tetap masih dalam kondisi COVID, jadi memang kalau kita mau masuk salah satu tempat makan dan lain sebagainya, kita harus ngikutin protokol kesehatan. Oke, selamat siang Pak. Oh dicek dulu itu. Ayo. Berapa? 36,1 berarti normal ya? Ya. Oke. Ikutin. Come on. Nah Joker, setelah kita diperiksa seperti tadi, sekarang sudah masuk ke dalamnya. Ayo ikutin terus. Sore Mbak. Selamat datang. Iya makasih. Saya mau makan Mbak. Boleh. Boleh. Tapi ini saya kan baru pertama kali kesini. Ini nama tempatnya apa? Ini Herbal House Bandung. Herbal House. House. Iya, Luar betul. biasa. Kayaknya banyak menu yang bisa kita Ya, di nikmatin ya. sini banyak menu-menu herbal dan bahan rempah seperti itu. Tapi kalau saya lihat di sini banyak sekali ruangan-ruangan. Ya, kebetulan di sini kita ada galerinya Deden Siswanto. Oke. Ya, di sana ada beberapa foto event Dago Baheula. Oke, saya boleh lihat-lihat dulu nggak sebelum saya makan? Boleh. Bisa ditemani siapa Boleh, kira-kira? ada mesin di sini. Oke. Selamat siang dengan Mas. Selamat siang Bapak. Dengan Mas siapa? Saya Bambang Pak. Mas Bambang, saya pengen lihat-lihat situasi di sini. Boleh, silakan, Kebetulan Bapak. saya kan baru pertama kali di sini. Boleh, Let's silakan. go. Joker, ayo ikutin. Dan awal mungkin saya perkenalkan dulu Pak, ini galerinya Pak Deden Siswanto. Wah. Pak Deden Siswanto. Nah, Jokers, ini salah satu tempat yang disebut galeri, di mana ada desainer terkenal kota Bandung, Pak Deden Siswanto yang memperlihatkan produk-produknya di sini. Betul. Dan memang ini juga dijual. Dijual. Kita ada, ini ada auto, ada market. Oke, luar biasa. Ini termasuk keren juga, di mana tempat makan, tapi di satu sisi ada galerinya. Oke, Mas Bambang, kita lanjut. Ruangan apa lagi? Kita ada ini Pak. Kebetulan kemarin kita ada event banyak, selain juga ada event Dago Baheula namanya. Oke, event Dago Baheula. Ya. Itu lebih seperti apa, Mas? Kebetulan founder kita itu dia sangat mencintai apa ya, arsitek dulu Pak. Oke. Ya, kita mengumpulkan tetangga-tetangga atau apa ya, rumah-rumah yang Rumah-rumah di di- sekitar Dago. Oke, memang foundernya juga dulu di Dago? Kebetulan dia orang Dago. Orang Dago, oke. Orang asli Bro, asli Jawa Barat. Asli Jawa Barat. Nah, Jokers, jadi di sini itu ada foto-foto zaman Baheula, Betul. rumah-rumah yang ada di Dago. Sekarang di display ini. Eventnya tanggal berapa? Eventnya waktu kemarin dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Pak. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang
konsepnya benar-benar luar biasa. Ada galeri, kemudian ini ada tempat di mana bisa memperlihatkan kondisi atau rumah-rumah pada zaman Betul. Oke, kita lanjutkan. Ini tempat ruang utama kita. Ruang utama ya. Iya. Ada beberapa tempat duduk, yaitu ada sampai 20 table Oke. bisa. Aha. Ada dari meja 1 sampai meja 4. Oke, nah Mas Bambang, saya lebih tertarik dengan foto-foto di sini. Ini sebenarnya kan kalau saya lihat nih, kalau konsepnya lebih ke zaman baheula, ya kutip. Tapi kalau saya lihat yang ada di fotonya kenal-kenal juga nih. Jadi Nah. ini apa nih? Apa? Itu keunikan founder kita, Ibu Henny Smith itu dia lebih mencintai tradisional Pak. Oke. Dulu waktu itu dia monolog Sunda ya, Wanoja Sunda. Wanoja Sunda. Dia ikut juga partisipasi terus Aha. untuk meningkatkan tradisional. Luar biasa. Tradisional. Nah Jokers, kalau kalian lihat di sini ada foto-foto yang memang konsepnya di lebih ke zaman dulu hitam putih, tapi ternyata di situ ada orang-orang atau boleh dibilang apa ya ini? Pejabat juga. Ya ada pejabat, ada artis yang dihadirkan di sini, luar biasa. Ini salah satu konsep yang luar biasa juga. Selain itu mungkin Pak, saya memberitahu untuk ke Bapak atau yang lain, kita tiap hari Rabu ada Rabu Berbudaya namanya. Rabu berbudaya, Kita- itu lebih seperti apa? Kita pakai baju untuk servis sama semua staff kita pakai baju tradisional Pak. Oh, ini lebih seperti halnya ada Rabu Nyunda misalnya. Betul, gitu ya? kalau kita Rabu Berbudaya itu bajunya bebas sih, yang penting ada budaya Indonesia. Macem-macem. Betul. Keren. Nah, sekarang tolong antarkan saya ke tempat kita makan. Nah ini tempat favorit. Selain di sini kita Oke. juga ada garden house, herbal house namanya Pak. Oke. Itu ada tempat barbeque, terus untuk acara event banyakan di sana Pak. Antarkan saya ke sana. Boleh, silakan Bapak. Let's go Jokers. Ini Ya, ini untuk live musik. Kita sering ada live musik Pak. Oh, ini. Sapi suling atau orkestra di sini. Terus untuk tempat favoritnya juga di sini ada beberapa spot Pak. Oke, ini lucu banget. Kenapa? Karena memang pas ketika memang namanya Herbal House, di sini banyak sekali tanaman-tanaman Betul, yang herbal. bisa kita lihat ya. Selain tanaman juga kita makanan juga herbal. Oh, lebih ke Dari herbal? mulai teh, kopi, makanan semua kita herbal. Oke, berarti kita harus nikmatin seperti apa makanan yang berbau-bau herbal itu. Oke, Jokers, ikutin terus. Kita ke meja makan. Terima kasih Mas Bambang. Ya, sama-sama. Nah, Jokers, sekarang saya sudah ada di posisi yang tepat untuk kita nikmatin menu-menu yang ada di Herbal House. Seperti apa saja menu-menunya, kita akan nunggu orang yang akan nganterin menu. Mas Bambang lagi. Sore. Silakan. Oke, Mas Ini menu Bambang. kita Pak. Ya. Yang tadi dibicarakan ada beberapa menu herbal yang favorit buat Oke, kami, oke. seperti roti seri chicken, Aha, ada lengse, oke. ada spaghetti juga, ada burger, semuanya herbal semua Bapak. Menu yang paling spesial, yang banyak di order, Mungkin yang yang- favorit apa? Yang aneh itu mungkin saya ada nasi Jangan yang spesial. aneh, saya takut kalau yang aneh. Enggak, Yang paling yang disuka. spesial. Oh, yang spesial. Kita ada favorit nasi kecombrang Pak. Nasi kecombrang, Itu oke. di kafe lain mungkin tidak ada ya. Aha, Mungkin sedikit yang tahu bahwa kecombrang itu kalau bahasa Sundanya itu konje ya Pak. Ya, tahu saya hoje. Oke, kecombrang. Nah itu Aha. mungkin saya bikinin itu mungkin Bapak. Nasi kecombrang, kalau minumnya? Minumannya kita ada beberapa kopi Pak. Oke. Kopi kita ada udang ubuh, Aha. ada kopi. Oke. Kopinya ada kopi rempah, kopi cafe latte ginger. Mungkin Bapak pengen kopi atau Gini aja, kalau makanannya saya coba nasi kecombrang, kasih mineral water, kasih lagi yang kopi yang paling ngehits apa? ginger cafe latte. Itu dia. Favorit. Cobain itu ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Bambang. Ditunggu ya makanannya ya. Ditunggu ya Pak ya. Oke, terima Ya, kasih. Saya siapkan dulu. Ya. Nah, Jokers, kita lagi nunggu menu yang sudah kita pesan. Ada nasi kecombrang, kemudian ada ginger coffee. Pengen tahu dan pengen rasakan seperti apa menunya. Tapi sambil menunggu makanan juga minumannya datang, sebenarnya dia juga masih penasaran, pengen ngobrol-ngobrol seperti apa tempat ini, kemudian konsepnya apa.
mumpung kesini aja, jadi pengen tahu aja nih Herbal House itu seperti apa. Harusnya ngobrol lagi selain dengan Pak Bambang. Kira-kira siapa ya? Tungguin. A few moments later. Selamat sore. Ini kopi favorit. Kopi favorit sini. Ya. Nah, Jokers, kopinya sudah datang, minumannya sudah datang. Tapi Mas Bambang, saya pengen ngobrol sebenarnya tentang Herbal House ini dengan siapa kira-kira? Kebetulan kita ada owner kita, Pak. Oh, ada ownernya? Iya, kebetulan dia ada. Boleh nggak kalau misalnya diundang kita ngobrol sebentar? Boleh. Saya panggil Ibu Penny Smith. Ya, silakan. Boleh. Jokers, kita beruntung hari ini. Kenapa? Karena ada ownernya langsung, Ibu Henny Smith. Kita tunggu ya. Kita langsung ngobrol dengan beliau. Ayo Mas Bambang, tolong dipanggilkan. Halo Ibu, kenalin saya Jobu dengan Ibu Henny. Ibu Henny, ini dia Bu Henny. Ini familiar loh Bu. Masa Saya sih? tadi begitu masuk kok ada foto-foto Ibu loh di situ terpampang. Waktu-waktu acara ya. Acara ya? Manoja Sunda. Itu luar biasa kelihatan orang Sunda. Makasih. Bu ini kebetulan saya lagi mampir ke sini. Tuh. Lagi habis jalan-jalan seputaran Dago tadi, agak lapar nih. Tadi ngeliat ada Herbal House unik juga namanya. Iya. Saya pengen ngobrol dengan Ibu, pengen tanya-tanya sebenarnya kenapa ini dinamakan Herbal House. Oh, gitu. Historinya seperti apa Bu? Sebenarnya kalau ngomong historinya bakal panjang loh. Bakal panjang lebar. Nggak apa-apa. Ini kita sediakan waktu khusus untuk Ibu. Jadi sebetulnya Herbal House itu awalnya dulu sebetulnya adalah office kantor. Oke. Ya. Tetapi karena during corona, wisata, saya kan mengelola beberapa wisata ya, punya tempat wisata. Luar biasa loh Ibu ini. Tutup. Nah, jadi akhirnya aduh gimana ya ini supaya membangkitkan semangat anak-anak. Betul. Nah, kebetulan di salah satu resort saya itu saya nanam herbal. Tanaman herbal. Nah, jadi waktu itu terus waktu lagi corona itu kan orang-orang tuh kayak yang pengen imun ya, bener nggak? Betul. Akhirnya pada beli herbal, nanam herbal segala macam. Nah, kebetulan saya punya, aduh kenapa aku nggak jualan herbal aja? Tadinya sih di depan doang, tapi lumayan saat itu tuh bukan soal uang yang dicari ya. Menurut saya waktu itu kan, ingat nggak zaman waktu pertama kita lockdown? Iya. Itu kan orang-orang tuh udah hilang semangat, ini gimana masa depan? Nah, di situ saya jualan herbal, kok ini laku, ternyata masih ada dong orang. Berarti memang Ibu benar-benar konsen di herbal ya? Ya, awalnya. Okay. Akhirnya jualan herbal dengan online, orang datang ke sini, terus Gojek juga nggak boleh kan, aduh zaman difficult deh. Iya benar-benar. Akhirnya ya udah kita bikin namanya Herbal House. Lalu dari herbal itu mulai saya kepikiran begini. Nih waktu itu kan kalau staff saya ya, saya kan punya ada sebanyak 5 karyawan. Nah, kena dampak nggak? Sangat kena dampak. Tapi kan saya yang concern terhadap, aduh, saya mau berjuang untuk mereka. Ya, tapi kalau ada juga beberapa yang tidak punya bos, misalkan seperti tour leader atau pokoknya yang bekerja di pariwisata itu nggak punya pegangan nih. Ya, betul. Aku pikir, aku mau bikin kue namanya apple tart. Nah, ini spesialisnya di sini tuh adalah apple tart. Nanti cobain ya. Kita cobain ya. Nah, apple tart itu resep dari keluarga, saya coba bikin apple tart, terus saya jual. Rencana sih mau bikin cuman 100, lalu hasilnya saya akan sumbangkan untuk yang terdampak. Ya minimal kita simpati lah ya. Ya alhamdulillah loh. Ternyata kalau kita ketemu orang-orang seperti ini tuh luar biasa. Jadi benar-benar memikirkan hal-hal yang ternyata dari cuman 100 dalam 2 minggu itu terjual 1.200. Wah, 1.200 dalam seminggu. Ya. Akhirnya terkumpullah dana 25 juta disumbangkan. Nah, dari situ saya mulai merasa, oh ternyata rumah ini, tempat ini memberikan spirit buat saya dan buat semua. Ya, oke. Lalu dimulai, udah Bu, buka aja kafe. Oh iya ya, rumah ini memberikan semangat. Saya pikir kalau dibuka kafe dalam suasana lagi difficult ini, itu memberikan spirit buat semua. Akhirnya dibukalah kafe, kenapa namanya Herbal House. Nah, itu kenapa? Karena awalnya jualnya herbal. Oh iya benar. Herbal tadi. Lalu kita bikin tagline jadi Herbal House Herbs and Eatery. Jadi akhirnya lalu makanannya disambungkan dengan herbal itu. Jadi semua makanan di sini healthy mengandung herbal. Tapi bukan yang
vegetarian atau Oke, apa, tapi oke. yang mengandung herbal. Kan Indonesia itu sebetulnya herbal itu kan rempah. Ya, betul. Rempah-rempah kita dari dulu cuma namanya aja dimodernkan jadi Oke. herbal, right? Makanan dari mulai minuman, bahkan dari kopi, kalau ini kopi ya, tapi nanti cobain juga ada kopi rempah. Makanan-makanan yang juga yang mengandung herbal. Herbal. Itu sebetulnya panjang kan? Belum seberapa Bu, belum seberapa. Ini Bu, Panjang ketika ide itu muncul, Ya. kemudian Ibu membuat semuanya ini seperti ini, Ya. itu kan pasti ada konsep awal. Ya. Nah, konsep awalnya itu seperti apa? Ya sebetulnya mengalir sih, Oke. karena awalnya yang dari herbal itu, lalu akhirnya ya udah deh kita buka restoran, tapi apa nih yang namanya, saya bilang namanya ganti nggak, tapi namanya udah cukup enakan Enak, dan betul. cukup eye catching ya. Betul, Jadi betul. udah deh kita tetap aja namanya si Herbal Herbal House, House. tetapi makanannya disambungkan dengan tema si herbal ini. Itu jadi komersil jatuhnya Bu. Tuh. Bagus banget, beneran. Jadi di Bandung ini yang unsur herbal itu ya di Herbal House. Iya, akhirnya kita jual jamu. Iya, benar. Healthy tapi enak juga. Ya. Lalu suasananya kan juga lihat, suasananya outdoor, Betul. itu semua tanaman herbal di pinggir-pinggir. Lalu saya juga tetap jualan juga herbal, concern terhadap itu, dan makanannya tetap makanan campur sih, ada Indonesianya, ada Nusantara, ada juga makanan Eropanya juga. Western. Iya, Western. Oke, kalau bicara menu, karena memang ini sudah lanjut ke menu nih. Alright. Dari Herbal House sendiri, menu-menu apa saja yang diandalkan atau jagoannya? Jagoannya ya, selain daripada si apple tart, Oke. lalu kita ada namanya lamb shank. Tuh, Si apa itu Bu? Lamb shank itu adalah paha daripada kambing, Iya, Mbak. Lalu kita marinate dan kita put di dalam oven selama 4 jam. Jadi tender ya. Dan dipakai herbal. Jadi herbalnya memang Berarti gitu. pakai rempah. Rempah si lamb shank itu. Lalu ada of course chicken rotisserie. Ya, si rotisserie itu ayamnya dimasukin ke dalam rotisserie oven, dan di dalamnya pakai herbal. Oke. Lalu ada nasi, mulai nasi rempah. Tadi saya sudah pesen nasi kecombrang. Itu udah paling favorit. Paling juara ya. Ayamnya juga ayam rotisserie. Jadi si nasi rempah itu, nasi kecombrang itu Kecombrang. dipakai ayam yang dipanggang tadi. Jadi Nyam-nyam cepet-cepet. ya. Lanjut. Kalau itu makanan, minumannya. Oh, minumannya kita ada kopi rempah tadi, Iya. lalu ada green juice yang enak Green sekali. juice. Soalnya tiap-tiap orang kesini, aduh mau makan green juice, kayaknya gimana gitu ya makan green, tapi setelah diminum tuh amazing. Jadi benar-benar udah sama toksik kita bikin hilang, minumannya enak, tidak pakai gula, semuanya pakai madu. Kita cobain dong itu yang green juice Boleh. ya. Kita cobain juga Jokers. Nah Bu, kalau bicara menu makan, otomatis kan kita bicara juga kepada harga. Ya. Nah, kebanyakan kan orang-orang yang mau datang ke tempat makan itu pasti juga itu yang jadi salah satu Sure. pilihan, atau misalnya di apa-apa yang dipertimbangkan itu lebih kepada bagaimana dengan harga dan lain sebagainya. Harganya kita mah friendly banget. Iya, Coba asik bayangkan. banget. Nasi apa tadi cikur, nasi Ah. itu tuh harganya semuanya di bawah 50.000. Bayangin. Udah sehat, penyajiannya bagus, makanannya juga dijamin deh, nanti ya makan, dan jujur ngomongnya. Itu Berarti harus harganya jujur, reasonable lah. Oke. Jadi dengan maksimum 100.000 udah makan enak, kenyang, instagramable lagi, dan Ya, ini betul. adalah gedung heritage juga. Ini Oh juga- iya, betul. Nah kalau bicara heritage sendiri, tadi saya sempat lihat-lihat di dalam itu ada beberapa pajangan atau foto-foto yang berbicara seputaran Dago. Iya. Nah itu apa sih Bu sebenarnya? Nah kita gini, karena saya memang concern, selain saya kan dari The Lodge Group ya, Oke. itu ada namanya The Lodge Foundation yang concern terhadap lingkungan hidup, culture, dan pendidikan. Nah ini salah satunya culture yang saya tonjolkan di sini. Nah kan bingung nih, aduh during corona aku nggak boleh ada event, nggak ada ini. Udahlah kita bikin, karena gini, orang datang ke sini Ya. banyak yang memori, oh iya zaman dulu itu kan yang dulu previous ownernya sebelum saya itu adalah lecturenya ITB. Oke. Jadi yang datang ke sini, aduh, aku pernah nungguin Bapak Profesor nunggu di sini loh, ruang ini. Oh, aku nunggu di sini. Jadi kayak punya ide, aduh ini kayaknya Rumah Dago itu memori bagi sebagian orang yang Oke. pernah tinggal di situ.
terinspirasi lah untuk membuat event. Kebetulan ada salah satu tetangga jadul. Oke. Tetangga jadul itu adalah mereka yang tinggal di sini masih berhubungan. Ada yang tinggal di sini, ada yang udah pindah, tapi mereka masih berkontak each other ya. Oke. Yang menurut saya tuh amazing loh, bertetangga udah Betul, 50 tahun, 40 tahun, sementara kita bertetangga nggak kenal. Itu juga menginspirasi saya, kenapa nggak dibikin pameran tentang rumah selain arsitektur juga kehidupan di dalamnya. Oke. Yang sih? bisa menceritakan gitu ya. Zaman dulu teh kumaha sih ngopi teh? Benar, benar, Apakah benar. pakai cangkir atau Tah, kumaha? gitu. Tah eta. Lalu saya bikin kan event namanya pameran foto. Kemarin ya udah beres sih eventnya. Dan itu juga menunjukkan bahwa Herbal House bukan hanya sekedar kafe, tetapi juga konser terhadap budaya. Dan kalau mau bikin event, very welcome. Wih, luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin event, otomatis, ini Herbal House ini sudah dibuat berapa lama? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan, bayangin Jokers, baru 3 bulan sudah seperti ini. Bisa ngobrol nggak seputaran event-event atau kegiatan-kegiatan yang akan atau yang sudah dibuat di Herbal House? Ya. Kalau kita sih ada event reguler. Reguler itu tiap Rabu kita ada namanya Rabu Berbudaya. Oke, yang tadi Mas Bambang sebutkan. Rabu Berbudaya itu bukan, jadi gini, kan kamu nggak usah pakai kebaya tuh. Rabu Berbudaya itu budaya kamu pakai aja di sini. Misalkan kamu orang Bali, pakai aja baju Bali. Kamu punya orang Jawa, pakai baju Jawa. Nah ini adalah tempatnya setiap Rabu kita namanya Rabu Berbudaya. Jadi mengekspresikan dari mana asal. Betul. Jadi itu kan juga jadi Nusantara. Ya. Lalu kita ada namanya barbecue ya, international event. Ekspatriat di Bandung bikin barbecue dan itu cukup bagus juga. Kemarin responnya itu yang reguler ya. Lalu kemarin pameran foto. Nah yang ke depan kita akan membuat pameran tentang radio. Ini unik juga karena saya orang radio. Oh gitu tak? Iya, saya dari radio. Ini maksudnya pameran radio itu seperti apa? Apakah lebih kepada playernya atau lebih kepada komunitas radio atau apa? Oke, pameran radio itu awalnya sih saya karena ini menyangkut-nyangkut ke heritage, Betul. aku pikir tuh radio itu adalah alat yang paling penting Yes. saat itu dan sekarang. Yes, Ya. betul. Nah, kita mengangkat si radio itu dari mulai saya belum bisa pastikan tahun berapa. Jadi ada seorang kolektor radio yang akan dipamerkan di sini dari mulai tahun 20 sampai zaman now. Atau Berarti yang pertama bentuk, radio datang ke bentuk radionya yang Betul. nanti akan dipamerkan. Bukan hanya bentuk radionya, tetapi juga penjelasan. Ini Kenapa keren, Joko. radio itu datang ke Indonesia? Oke. Terus bagaimana society saat itu melihat radio dengan dulu dan now. Kalau sekarang kan hanya di mobil dengerin musik, whatever. Tapi kan zaman dulu itu radio adalah suatu alat untuk berkomunikasi antara keluarga. Jadi kan inget nggak kalau zaman dulu mana Wakepo? Ya, Wakepo. Masih apal sih Ibu. Sama. Kita Kan sangka kalau tadi, Bu. misalkan sore-sore ya, ada Wakepo semua kumpul dong. Ya, betul. Duduk bareng mendengarkan si radio itu. Yes. Nah, kan society zaman dulu dengan sekarang itu different. Nah, ini yang harus kita kupas di dalam pameran. Jadi nggak hanya sekedar udah pameran radio, iya tahun sekian. Enggak. Kita akan bahas juga kenapa radio masuk ke Indonesia. How important is radio? Yes. How important radio dulu dan sekarang. Menurut saya adalah zaman dulu kalau kita misalkan ternyata ada pengumuman presiden radio kan? Radio betul. Terus TV mah kan Dulu itu radio memang sangat Nah, penting banget. Makanya ini orang-orang radio harus hadir dan mendengar how important. Oke Bu, himbau ke orang-orang radio untuk datang pas acaranya. Rencananya kapan? Kemudian apa-apa yang diharapkan dari mereka di luar sana? Silakan. Rencananya akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 12 Desember. Lalu juga dengan adanya selain daripada radio tersebut kita ada talk show. Lalu ada pameran vintage. Pameran bukan vintage. pameran, sorry, bazar. Bazar. Vintage bazar year end, sekalian juga mau tahun baru, mau ada yang sekalian Christmas dan sebagainya. Kita ada itu, dan yang lebih penting yaitu ngebahas tentang si radio itu. Kita akan juga mengundang salah satu radio anak muda. Nanti anak muda juga berbicara. Radio now, radio lawas, radio zaman dulu. Jadi nanti akan undang radio zaman baheula keneh, radio medium, lalu radio zaman ayeuna. Nah gitu. Jadi sebetulnya ya topik-topik tuh bisa diangkat dengan yang simple thing. Yes, betul. Tapi how to make it is interesting.
Itu dia Joker. Jadi buat kalian Joker di luar sana yang mau datang, jangan lupa sekali lagi nanti eventnya akan digelar tanggal 7 Desember sampai dengan 12. Tanggal 9. Tanggal 9 Desember sampai tanggal 12 Desember. Oke. Kita seru-seruan di sini, kita lihat seperti apa keseruannya, nanti datang ke sini. Ya. Bu, kebetulan kan memang saya juga lagi nunggu menu nih. Ya. Sambil nunggu menu, saya mau tanya untuk yang terakhir. Boleh. Kebetulan kan menjelang akhir tahun. Ya. Event apa yang akan digelar di Herbal House di akhir tahun ini? Oke, eventnya sih sebetulnya kan gini, kita kan during kondisi begini ya. Ya. Sebetulnya sih saya lebih saat ini lebih menyewakan venue. Misalkan kamu punya komunitas ya udah satu barang-barang kan kita Mangga, udah tahu gitu. mangga. Tapi kalaupun enggak kita acaranya simple. Oke. Lalu hanya ada nonton barang kayak nobar gitu. Iya, Apa iya. sih kan takut tuh masih pada Ya, ke betul. bioskop. Nah, kita bikin lebih sederhana, lebih meaningful, small event. Oke, luar biasa. Bu, hatur nuhun pisan, Sami-sami. pun tentos diganggu. Ya, apa? Jo Senang mau, ngobrol. mau nunggu Nyobain? menu Ya. yang tadi disampaikan. Hatur nuhun Iya. sekali lagi Bu, mudah-mudahan sukses terus untuk Herbal House, luar biasa. Nah Jokers, ini luar biasanya seorang owner yang humble yang bisa ngobrol dengan kita walaupun istilahnya dadakan, tapi beliau mau menemani Jo. Aduh luar biasa. Terima kasih Oke, Bu Eni, terima luar kasih, Jo. biasa. Bye-bye. Amin, ya, bye. Oke Jokers, sekarang kita langsung cobain nikmatin makanan yang sudah kita pesen. Sekali lagi itu ownernya loh yang ngobrol sama kita, ownernya nggak kaleng-kaleng. Oke. Joker, ayo kita cobain yang namanya ginger coffee. Benar-benar segar. Jadi kopinya berasa, kemudian si irisan-irisan jahenya juga ada, kemudian bau-bau jahenya juga berasa banget. Jadi ini benar-benar bisa menyegarkan kita. Jokers, jadi sambil nunggu makanannya datang, ini bisa menjadi pilihan alternatif kalau mau datang ke Herbal House. Jadi Joker silahkan datang ke sini, nikmatin ginger coffee, keren banget, seger banget. Nah, ini dia nih. Ini apa Mas Bambang? Ini roti seri chicken, Pak. Oke. Menu Oh, favorit. tadi yang Ibu bilang. Iya. Jadi sebelum nasi kecombrang ini dulu nih. Iya, spesial. Jokers, keren banget hari ini. Kita akan juga nikmatin roti Seri chicken. seri chicken. Wow. Ini banyak banget. Bisa untuk Berapa orang? 2 orang atau sampai 4 orang. Kalau menunya Luar biasa. Jokers, ini roti seri chicken. sari chicken ini kita cobain ya seperti apa rasanya, kemudian seperti apa nikmatnya. Mas Bambang terima kasih, soalnya kalau Mas Bambang ada saya berasa diliatin terus. Iya kan? Terima kasih Mas Bambang. Silakan, Oke, silakan. terima kasih. Karena ini daging jadi harus pakainya ini pisau, ini garpu. Kita cobain ya. Si ayamnya empuk banget. Ini kayaknya sambalnya atau sausnya. Harusnya tadi Jo tanya juga sama Mas Bambang, tapi nggak apa-apa, kita cobain aja ya. Dagingnya empuk banget. Terus si rempahnya tuh berasa banget. Jadi sajiannya nih ada ayam, kemudian di sini ada kentang juga. Kita cobain yang kentang. Hangat, hangat. Tapi luar biasa, enak banget. Walaupun hangat, tapi enak banget. Ini bisa jadi pilihan alternatif dan saya rekomendasiin untuk kalian Jokers yang mau datang ke Herbal House, yang mau pilih-pilih menu seperti apa, menu ini bisa jadi pilihan. Sekali lagi, si chickennya berasa banget. Kan tadi Bu Heni harus bilang harus jujur, ini mah jujur sejujur-jujurnya, endul.
Itu apa mas? Ini yang menu pesanan tadi. Oh nasi combrang. Nasi kecombrang. Oke, luar biasa loh. Ini udah banyak banget. Itu datang lagi. Oke, sini mas taruh. Oke, Mas Bambang terima kasih. Hatur nuhun. Oke, Joker. Ini aja sudah enak banget. Tapi saya masih penasaran dengan nasi combrang ini. Kira-kira kalau abis ini makan ini boleh nggak ya? Ya boleh lah, udah ada di sini. Kita cobain. Oke. Nah, Jokers, ini sudah datang nasi kecombrang. Kalau orang Sunda bilang kecombrang itu honje. Oke, kita cobain ya. Di sini memang ada nasi, kemudian juga ada ini lebih ke salad. Di sini ada honjenya juga, dan ini ada kayaknya ayam daging. Oke, kita cobain ya. Tapi sambalnya lebih ke kayak sambal matah gitu ya. Lebih ke sambal matah gitu. Kita cobain ya. Itu ya, di tengah perjalanan itulah perjalanan. Kalau di ada berapa banyak ya? Mereka ngambil itu berapa? Ada 5 ya? Juara Jokers, combrangnya berasa banget. Ini bener-bener enak. Kalau kalian penyuka nasi, kemudian penyuka masakan yang berbau-bau tradisional, ini bisa dijadikan pilihan. Nasi kecombrang di Herbal House, keren banget. Ngantar sana sejam, dia balik lagi ada yang jam 8, 2 hari yang berempat sama yang Sambelnya juga enak banget. ya nyampain. Harusnya sih sudah ada air mineral. Saya kalau nggak ada air mineral, gitu. Mas Bambang, mananya Mas Bambang? Boleh minta air mineral nggak? Oke. Nah, ternyata ininya juga enak banget. Hah? Iya, saya kesel kalau nggak ada air putih. Oke. Ini air mineralnya. Sama Ini apa lagi? ini yang tadi dibicarakan sama Bu Heni atau tart. Apple tart, oke. Nah, Jokers, baiknya Bu Heni ternyata. Tadi kan kita ngobrol seputar menunya. Dikasih loh kita, padahal yang kita pesen cuman ini loh, nasi kecombrang. Tapi sudah ada tadi roti seri chicken dan juga ada apple tart. Oke, makasih Mas Bang. Sama-sama. Oke, Joker. Ambil minum ya. Jokers, karena menu yang sudah disajikan lumayan banyak, jadi yang ini nasi kecombrangnya udah bener-bener enak banget. Kita coba singkirkan dulu karena saya harus cobain ini juga. Tapi sekali lagi buat kalian yang mau nyobain datang ke Herbal House di Jalan Sumur Bandung nomor 6, sekali lagi banyak sekali pilihan menu yang bisa dinikmatin. Salah satunya ini dia nih. Ini apple tart ini yang tadi diceritain sama ownernya Herbal House. Kita pengen nyobain karena waktu tadi Bu Heni cerita, awalnya dia hanya buat kalau tidak salah 100 ya tadi ya, 100 kan, tapi ternyata dalam kurun waktu berapa ya, seminggu tadi ya, terjual hampir 1000 lebih kalau tidak salah. Kita cobain enaknya seperti apa. Ini di mulutnya lumer banget. Ada irisan apple-nya. Jadi benar-benar recommended. Enak banget. Joker, sekali lagi, pantesan ini langsung laku ya. Karena kalau dari teksturnya benar-benar berasa apple-nya. Nggak salah, kalau ini bisa menjadi andalan di Herbal House ini, nggak salah banget. Kalian harus coba, datang ke sini, nikmatin ini. Ini enak banget. Minta percaya, datang ke dia. Nah, Jokers, karena Jo sudah terpuaskan di Herbal House ini,
Jadi sekali lagi buat kalian yang mau nikmatin menu-menu yang luar biasa, kemudian juga yang mau menikmati suasana yang benar-benar heritage banget. Aduh sampai jatuh. Sekali lagi jangan lupa datang ke Herbal House Jalan Sumur Bandung nomor 6 Bandung. Nah, Joker jangan lupa juga untuk follow Instagramnya dari Herbal House, yaitu @herbalhouse_by_the_lord. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Galeri Denijo. Jangan lupa support terus Galeri Denijo. Tonton terus tayangannya setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 1 siang. Kemudian jangan lupa untuk datang sekali lagi ke Herbal House.